Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan melanjutkan hasil resume kegiatan belajar yang kedua, yaitu tentang perkembangan kognitif peserta didik. Di sini perkembangan kognitif itu sendiri di mana di sini dijelaskan oleh Pijen bahwa perkembangan kognitif itu terjadi secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Jadi peserta didik itu memang sudah ada mempunyai kemampuan sejak lahir, akan tetapi harus tetap diasah dan dikembangkan. Nah, dalam ini tentunya kita belajar di lingkungan sekolah, di mana menurut Piaget perkembangan kognitif itu sendiri ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, tahapan sensorik, di mana hal ini terjadi antara umur 0 sampai 2 tahun. Dalam hal ini perkembangan kognitif individu tentunya terbatas, ya, mulai dari gerak-gerak refleks, bahasa, mulai adanya bahasa-bahasa awal dan ruang waktu yang hanya sekarang saja. Akan tetapi di tahapan pra-operasional mulai dari umur 2 sampai 4 tahun ini merupakan masa intuitif. Nah, di mana individu sudah mulai mengembangkan kemampuan bisa menerima stimulus, akan tetapi masih secara terbatas ya Bapak Ibu, dan bahasanya mulai sudah berkembang. Nah, di mana pada tahap ini mereka sudah mulai belajar mengembangkan bahasanya, sudah bisa menerima stimulus rangsangan seperti itu. Dimana di sini juga sudah mulai mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang sering mereka temui seperti itu. Terus tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, di mana antara umur 7 dan 11 sampai 11 tahun itu sudah mulai mampu berpikir tingkat tinggi, dan sudah juga mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan menggabungkan, memisahkan, menderetkan, dimana sehingga pada umur 7 sampai 11 tahun ini biasanya usia sekolah dasar ya, mereka sudah mampu bisa menganalisis atau menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Terus tahap yang keempat adalah tahap operasional formal. Ini terjadi antara 11 sampai 15 tahun. Nah, dalam tahapan ini tentunya individu sudah mampu berpikir secara tingkat tinggi. Baik secara deduktif, induktif, relatif. Nah, serta juga mampu bisa memecahkan berbagai masalah. Terus yang kedua, menurut Vygotsky menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Jadi pembelajaran itu menurut Vygotsky tidak hanya terjadi, perkembangan kognitifnya itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi juga bisa terjadi di luar lingkungan sekolah. Contohnya misalnya ada siswa yang pembelajarannya tidak terjadi di sekolah, mereka mampu menanganinya di masyarakat seperti itu. Tugas-tugas yang perlu dipelajari di sekolah, akan tetapi mereka dapat mendapatkan pembelajaran dari masyarakat dan mereka mampu untuk mengatasinya seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah karakteristik kemampuan proses keterampilan kognitif peserta didik. Nah, konsep kemampuan kognitif ini dibagi menjadi 3. Ada persepsi, penerimaan, di mana individu bisa menanggapi langsung dari suatu proses mengetahui yang mereka tangkap dari panca inderanya. Nah, juga merupakan suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan
menginterpretasi rangsangan yang diterima oleh alat panca inderanya. Terus yang kedua, memori atau ingatan. Nah, sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan, di mana tipe-tipe memori itu ada memori sensoris, memori jangka pendek, dan juga memori jangka panjang. Nah, terus yang selanjutnya adalah atensi atau perhatian. Nah, atensi ini adalah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara merespon dalam sistem kognitifnya. Nah, terus selanjutnya adalah komponen keterampilan kognitif, di mana komponen keterampilan kognitif itu sendiri ada metakognitif, strategi kognitif, ada gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan, ada faktor hereditas, bisa berkembang dengan adanya stimulasi, bisa berkembang namun harus ada stimulasi atau rangsangan terlebih dahulu. Lingkungan, keluarga, dan sekolah tentunya memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sebagai alat bagi anak untuk berpikir. Jadi lingkungan, baik itu sekolah ataupun keluarga, juga mempunyai peranan penting dalam perkembangan kognitif para peserta didik. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah implikasinya dalam perkembangan kognitif peserta didik. Maka yang pertama, kita harus mengajak peserta didik memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Nah, jadi kita memberikan arahan kepada para peserta didik untuk bisa lebih fokus, memfokuskan terhadap apa yang harus kita kerjakan, dan memberikan perhatian serta meminimalkan gangguan, sehingga proses pembelajaran dan perkembangannya bisa secara optimal. Terus yang kedua, kita juga harus membantu peserta didik membuat isyarat atau petunjuk sendiri. Nah, jadi sewaktu-waktu kita butuh agar peserta didik bisa mandiri, kita hanya memberikan isyarat, tidak harus selalu menonton kepada anak-anak. Yang ketiga, menggunakan media dan teknologi secara efektif. Jadi media yang ada kita gunakan secara efektif. 4. Mengubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang model. Nah, jika ada kejenuhan di ruang kelas, di lingkungan belajar, maka kita berusaha mencoba merubah agar mereka tidak merasa jenuh. Yang kelima, menghindari perilaku yang membingungkan dan mendorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran. Yang keenam, membantu peserta didik menata informasi. Dan yang ketujuh, melatih peserta didik menggunakan strategi mnemonik. Nah, begitu, seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah atau kurang. Saya mohon maaf yang tiada batasnya, karena kita sama-sama proses belajar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.